Berani berdiri di barisan terdepan demi padamkan api, tak satu pun membuat setiap anggota pemadam kebakaran ciut nyali. Setiap tugas dijalani dengan penuh tekad dan berani. Menjadi bagian dari tim gugus tugas pemberantasan COVID-19, membuat masing-masing tim Regu Damkar Sektor Kembangan segera bergegas menjalankan panggilan tugas di tengah cuaca yang terik panas. Langsung dari Damkar Sektor Kembangan, Jakarta Barat, inilah dia aksi para penakluk api. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Oke Pak Joko, mungkin bisa jelaskan Pak, hari ini agenda dari Damkar sendiri seperti apa sih Pak? Ya, untuk hari ini karena kita sudah terjadwal di bulan Juni ini, kita untuk penyemprotan tempat umum, sekolah dan tempat ibadah. Tempat ibadah itu ya ada masjid, ada gereja, ada musola, tempat umum, tempat ibadah. Berarti semua sudah siap nih Pak untuk langsung terjun? Alhamdulillah, tim kami untuk melayangkan untuk disinfektan sudah siap dan tadi koordinasi di tempat ibadah untuk hari ini 2 tempat. Oke, baik. Terima kasih Pak. Langsung aja kita ikutin aktivitas Damkar kali ini seperti apa dengan Pak Joko sendiri. Oke. Di balik tim yang kuat tentu ada sosok pemimpin hebat. Sosok panutan bagi tim Damkar Sektor Kembangan. Dialah Kepala Peleton Joko Susilo. Menunggang isi baja merah, Joko Susilo memimpin di barisan terdepan. Tampak gagah mengenakan seragam kebanggaan, membelah jalanan ibu kota menuju lokasi pertama. Tak satu pun sudut tempat ibadah luput dari pandangan Joko Susilo. Dengan sigap, Joko Susilo ditemani Ketua Regu Rifai terjun langsung dari berbagai tugas, mengarahkan pasukan merah melakukan penyemprotan di setiap sudut tempat ibadah. Luar biasa. Inilah pasukan Satria Biru. Saya mulai dari tadi timbang terima, langsung kita tugas penyemprotan, disinfektan, langsung panggilan lagi tujuan penyalaan 65 2 tempat. Balik lagi kita ya pemulihan tenaga lagi sambil menunggu barangkali ada panggilan untuk tupoksi kita. Bertahun-tahun menjadi bagian dari tim pemadam kebakaran menorehkan banyak kesan bagi Joko Susilo. Bagi Joko, menjadi bagian dari tim pemadam kebakaran adalah sebuah panggilan jiwa, bukan sebuah pujian yang ia cari, bukan pula demi meraih penghargaan atas aksinya. Namun lambaian tangan dan senyuman nyatanya meninggalkan kesan luar biasa untuknya. Sudah berapa tahun lama sendiri sih Pak mengabdi di Damkar sendiri Pak? Dari 90, berarti udah 30 tahun ya. Senangnya itu ya kita bisa membantu orang, menolong orang. Di saat orang tertimpa musibah, saya sebagai hadir menolong untuk masyarakat. Itulah panggilan jiwa. Di saat orang bersedih, menangis, teriak-teriak, minta tolong, kami hadir situ untuk membantu. Itu kalau kita berhasil memadamkan suatu kebakaran atau penyelamatan apa kita, itu luar biasa kebanggaan. Walaupun mungkin terakhir hanya dada ya, salam, terima kasih Pak, itu udah luar biasa buat saya. Di tengah wawancara, suara panggilan tugas dari alat komunikasi milik Joko Susilo pun berbunyi. Ya, masuk. 316 Bandung monitor, ada laporan warga untuk evakuasi ular kaca di Jalan Surya 06 di monitor. Ini Padam nih. Oke, baik, Regu Rescue persiapkan, langsung meluncur TKP. Terima kasih informasinya. Jadi ada penyelamatan dari warga masuk untuk penyelaman ular. Kita Regu Rescue akan kita luncurkan satu. Oke. Pemirsa, persiapan dari tim rescue yang nanti akan terjun langsung ke lokasi begitu dapat informasi atau telepon minta bantuan dari masyarakat setempat. Nah, kabarnya tadi Pak Joko dapat informasi akan ada warga yang minta tolong karena ada ular kobra. Nah, ini tim rescue pun sudah sigap dan siap dari peralatan dan ilmu-ilmu yang mereka miliki sendiri. Langsung aja kita ngikutin pemirsa.
Nah ini pemirsa, anggota rescue pun sudah sampai di lokasi penangkapan ular yang dikabarkan dari warga sendiri. Nah, kita masuk sendiri. Nah, kita coba masuk. Nah, ini pemirsa. Nah, ularnya sudah ketangkap, sudah ketemu pemirsa. Kita lihat secara evakuasinya dari damkar seperti apa. Wah, ini super jumbo sekali. Wah, gede sekali jumbonya. As. Wah. Awas, hati-hati. Hati-hati. Ada belakang. Nah, ini salah satu perangkat pendukungnya juga menggunakan hook. Oh, ini cara-cara. Ya. Nah, ini ketika kita ingin mengevakuasikan, kita pastikan dulu kepalanya aman dari kita. Oke. Nah, seperti ini. Kita jepit. Ini salah satu triknya untuk menangkap kobra, ular Betul. kobra seperti ini ya, Bang. Oh, sorry. Agak lincah. Aman? Oh, Sudah aman? Nah, kalau kita sudah mengevakuasikan kepalanya, jangan posisikan kepala itu menghadap ke orang. muka. Oke. Contohnya seperti ini nih. Dia akan menyemburkan wisa. Oke. Lihat. Kamera agak lebih dekat. Mungkin kita mau lihat. Lihat cara ular ini menyemburkan wisanya. Agak lebih dekat lagi. Ini seumpama kepala manusia ya. Oke. Nah. Lihat. Nah. Ah, Jelas sekali tidak? oke. Nah. Tutup. Kasih. Kasih. Terima kasih. Oke. Yuk, Dik. Tak satu pun momen dilewatkan oleh sosok Joko Susilo selama mengabdi sebagai bagian dari tim damkar. Di balik setiap misi penyelamatan, terselip cerita suka juga duka. Menjadi pemadam kebakaran memang sebuah panggilan jiwa, namun rupanya Joko juga pernah merasa kecewa. Kalau dukanya banyak, dukanya tuh kadang-kadang ya kalau ada kejadian kebakaran itu ya, kita baru nyampe udah diteriakin, kadang-kadang katanya kita terlambat, telat. Kadang saya tidur di rumah nih kan saat off gitu, kan dapat telepon. Kalau ada telepon masuk kayak semalam, sebelum subuh jam 3 tuh. Pasti telepon penting, ternyata benar informasi kebakaran. Saya sampaikanlah ke yang piket situ. Jadi untuk mempercepat merespon anggota yang sedang piket saat itu. Saat bertugas di lapangan, terkadang para petugas kerap kali mendapat perlakuan kurang menyenangkan saat menjalankan tugasnya. Hal ini biasanya dipicu oleh kemarahan masyarakat yang kecewa dengan kinerja petugas damkar. Belum lama ini, petugas damkar di Makassar dapat boga mentah dari warga. Padahal petugas itu tengah berusaha memadamkan kebakaran. 2 orang petugas mengalami luka ringan, sementara 1 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Hal tersebut rupanya dipicu karena masyarakat tak puas dengan damkar. Sebenarnya telat itu karena informasi itu. Berita masuk ke kita, mungkin api sudah besar baru kita dapat informasi. Jadi peran serta masyarakat yang perlu dilakukan untuk saat ada darurat atau apapun kejadiannya segera. Begitu kita dapat informasi, telepon masuk melalui telepati, kita langsung respon. Kita punya beberapa unit yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu untuk merespon pertama awal. Sebenarnya itu. Jadi kalau kita dibilang telat itu ya karena mungkin informasi yang telat. Berita masuk ke kita yang telat. Peristiwa tersebut langsung mengingatkan Joko Susilo pada anak buahnya yang pernah mengalami hal tak terduga saat menjalankan tugas. Yang paling saya tidak lupa ada anggota saya waktu itu menyelamatkan anggota. Justru anggota saya yang kebakar, Pak. Tapi alhamdulillah yang diselamatkan warga itu selamat. Tapi anggota saya terbakar sampai 60%. 2 orang itu yang tidak akan saya lupakan memperjuangkan anggota. Bagaimana kita akan memberikan reward kepada anggota yang punya dedikasi sangat mulia ini. Itu berbeda-beda. Medan penyelamatan, medan kebakaran, lokasi itu yang bisa beda-beda. Oke. Menjadi seorang petugas kapanpun dibutuhkan harus selalu siap membantu masyarakat, terutama saat tiba-tiba ada panggilan darurat.
Belum usai mengistirahatkan badan, sekitar pukul 4 sore, sebuah rumah dan gudang parkiran di kawasan Jalan Pasar Dangdut di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terbakar, hingga menyebabkan awan tebal disertai kobaran api besar yang cukup mengejutkan. Salah satu gudang di kawasan tersebut rupanya milik pilot sekaligus YouTuber Vincent Raditya. Warga yang panik pun berlarian mencari lokasi aman. Sementara itu, kepulan asap kian meninggi disertai api yang menyala-nyala. Sementara itu, suara sirine seketika memecahkan jalanan sepi di sore hari itu. Rombongan tim damkar sektor Kembangan bergegas menuju lokasi Pasar Dangdut yang mengalami kebakaran. Jadi Pasar Dangdut, Pak. Cengkareng. Apa lewat tol aja kali ya? Kalau dipanggil ya. Pak, ini bisa nggak nih? Bisa kali. Maju, satu jalur maju. Satu jalur maju. Satu jalur maju. Truk kanan. Asapnya sudah terlihat dari layang dan mogot. Dengan sigap, tim damkar pun lantas mencoba mengendalikan kepulan asap dan kobaran api hingga petang hari. Jadi monitor buat seluruh jajaran KPG Speed ini cukup gede, ini apinya digerakkan. Anginnya gede juga, monitor. Pak Mulyoko, hati-hati dengan anggota di depan Pak Mulyoko. Udah mulai masuk ke dalam. Sebanyak 84 personil pun dikerahkan, dibantu sekelompok warga. Kurang lebih 3 jam lamanya api baru bisa ditaklukkan petugas. Bandung jadi akan menyebar luas. Ini udah kejadian di daerah Cengkareng Timur, kelurahan. Sebutannya Pasar Dangdut ya kalau orang. Pasar Dangdut ya. Pasar Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng melaporkan dari saya. Pokoknya itu benar-benar sosok pahlawan kalau buat aku sih ya. Segala bisa deh sampai ada hewan liar aja masuk ke pemukiman gitu yang bantuin damkar. Pokoknya kayaknya segala bisa, semuanya bisa, superhero. Salut sama mereka para petugas pemadam. Saya doain semoga sehat-sehat selalu, semangat terus apalagi tengah pandemi ini. Semangat terus, sehat, jangan lupa makan, minum, ingat keluarga juga. Bak pahlawan selepas perang, para petugas damkar merayakan kemenangan. Setelah mempertaruhkan hidup dan mati di medan perang, semua perjuangan berhasil dilewati. Satu sama lain saling bersandar di bahu kawan, meluapkan lelah yang tak lagi bisa tertahankan. Namun semua lelah dan jerih payah yang dikerahkan terbayar lewat sebuah senyuman kelegaan. Sampai titik penghabisan, mereka buktikan tekad pantang pulang sebelum padam.